Tanda-tanda akan terjadinya perang lanjutan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran semakin menguat. Pola yang sama ketika serangan awal pada Februari lalu seperti kembali terulang. Amerika dan Iran telah mengisi kembali bahan bakar perangnya. Amerika Serikat kembali mengirimkan aset militernya secara besar-besaran ke Timur Tengah. Bahkan, untuk pertama kalinya sejak 2003, 3 kapal induk USS Abraham Lincoln, USS Gerald Ford, dan USS George H.W. Bush beroperasi secara bersamaan di Tim Tank. 3 kapal induk ini memuat lebih dari 200 jet tempur dan pendukung. Lebih dari 15.000 pelaut dan marinir siap untuk menjalankan misi. Selain itu, sekitar 9 destroyer turut menemani rombongan ini, menambah kekuatan aset militer yang telah lebih dulu beroperasi di kawasan ini. AS juga secara rutin melakukan aktivitas militer seperti pesawat tanker KC-135R Stratotanker dan KC-46A Pegasus milik Angkatan Udara AS terus beroperasi dari Israel, melintas di atas Arab Saudi dan Teluk Persia. Drone MQ-4C Triton milik Angkatan Laut AS melaksanakan misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian di atas Teluk Persia dan Selat Hormuz. Sebuah drone tak dikenal dari Qatar melakukan misi pengintaian di atas Teluk Persia. Pesawat patroli maritim P-8A Poseidon milik Angkatan Laut AS lepas landas dari Aqaba dan saat ini menuju ke Teluk Persia. Iran pun memanfaatkan gencatan senjata ini dengan mengisi ulang persediaan senjatanya. Citra satelit memperlihatkan aktivitas Iran dalam menggali terowongan untuk mendapatkan kembali persediaan senjatanya. Laporan dari New York Times menyebutkan Iran bisa mendapatkan sekitar 100 peluncur rudal dan mencapai 70% dari persediaan rudalnya sebelum perang ketika penggalian selesai. Selain itu, ada laporan yang menyebutkan China menyuplai rudal pertahanan udara Manpads ke Iran selama gencatan senjata, meskipun China telah membantahnya. Tugas yang belum selesai dari Israel. Israel telah menyatakan kesiapannya untuk menyerang Iran kembali. Menhan Israel Katz mengatakan bahwa mereka menunggu lampu hijau dari Washington untuk melanjutkan perang. Mereka ingin menyelesaikan tugas yang mereka sebut dengan eliminasi dinasti Khamenei. Amerika juga telah memiliki targetnya ketika perundingan gagal. Trump telah memerintahkan Angkatan Laut AS untuk menyerang kapal Iran manapun yang memasang ranjau di jalur tersebut. Kubu garis keras Iran juga telah menyatakan kesiapannya menghadapi agresi AS dan Israel. Komando Operasional Tertinggi Militer Iran menegaskan bahwa pembalasannya akan lebih keras dan segera terhadap target-target yang telah ditentukan jika diserang. Komandan IRGC Mayor Jenderal Ahmad Fahidi dikatakan siap menempuh jalur perang untuk menjaga kedaulatan Selat Hormuz. Dia adalah penganut teguh ideologi Death to America. Fahidi juga sosok yang paling teguh untuk mempertahankan program nuklir. Ia termasuk generasi pertama revolusioner yang lebih mementingkan kemurnian ideologi di atas apapun. Oleh Israel dan AS, ia menjadi salah satu target utama untuk dieliminasi, karena dianggap menghalangi proses negosiasi. Tanda dari China. China sudah mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk keluar dari Iran secepatnya. Pada perang 28 Februari, sehari setelah China memerintahkan warganya keluar, perang langsung pecah antara AS, Israel, dan Iran. Negosiasi terbaru tampak tak meyakinkan. AS hanya mengutus Jared Kushner dan Steve Witkoff ke Pakistan. Terakhir kali AS dan Iran berunding dipimpin Witkoff dan Kushner di Swiss, kurang dari 48 jam kemudian perang terjadi. Sedangkan di pihak Iran diwakili Menlu Seyed Abbas Araji. Pihak Iran bahkan membantah kunjungan ini bertujuan utama untuk negosiasi. Mereka mengatakan ini hanya bagian dari tur untuk mengunjungi dan berkoordinasi dengan mitranya. Selain Pakistan, Menlu Iran juga dijadwalkan akan ke Rusia dan Oman. Perundingan masih jauh dari kata sepakat. Semua tergantung dari situasi terkini. Khususnya Donald Trump, apakah Kongres mampu menghentikannya untuk menyerang Iran, atau tekanan publik dalam negerinya dikarenakan harga minyak yang terus naik.